Halo gengs, gue Ca. Jadi di depan gue ini ada Rexus M84X Ultimate yang kelihatannya sih keyboard endgame ya dari Rexus untuk tahun 2022 ini. Dan lumayan menarik sih, lumayan menarik. Terakhir kita lihat Daxa M84 itu sekitar tahun lalu dan baru kali ini ada perubahan dan perubahannya cukup banyak. Coba kita cek. Jadi seperti M84 yang dulu, ini punya layout yang 75%, tapi nggak kayak keyboard-keyboard zaman sekarang yang 75% juga. Ini nggak punya knob, dan mungkin kalian merasa itu fitur yang berkurang ya. Tapi buat gue sih, karena udah banyak keyboard yang ada knob, lebih seger aja lihat yang nggak ada kayak gini. Dan ya nggak ada salahnya sih Rexus pengen coba berbeda sendiri. Coba kita lihat spek-speknya dari keyboard ini. Ini sistem mountingnya udah pakai gasket mount, PCB yang south facing dengan RGB, 3 mode konektivitas, kabel Bluetooth dan juga dongle, polycarbonate plate, ada 3000 mAh battery, ada silicon pad untuk casing dan juga plate, double shot PBT cherry profile keycaps, Gateron Pro yellow atau red switch, dan pre-loop stabilizer. Spek yang sangat standar untuk keyboard-keyboard zaman sekarang ya. Untuk segi desain, ini punya desain yang cukup unik sih, tapi agak sedikit lebih feminim ya kalau gue boleh bilang. Casingnya ini transparan yang sangat unik menurut gue ya, terbuat katanya dari high gloss polycarbonate, dan ini kayak kaca gitu loh kalau kita lihat. Dan lumayan unik sih jujur aja ya, dan ini kerasa lebih premium dibanding bahan-bahan keyboard lain karena ini tebal juga bahannya. Casingnya terdiri dari casing atas dan juga bawah, makanya bisa bikin ini jadi sistem gasket mount. Untuk implementasi gasketnya gue bisa bilang ini udah sangat bagus, tapi gue rasa ini bukan sesuatu yang baru juga untuk kalian-kalian karena udah sering lihat juga ya di keyboard-keyboard zaman sekarang. Pakai silikon gasket yang ada di atas dan juga di bawah, nggak ada di kiri kanan. Tapi ada yang satu off di kanan sendiri, mungkin karena kehalang sama arrow keys-nya. Keycaps-nya gue nggak ada masalah sama sekali, emang gue sedikit lebih bias dengan keycaps yang seperti ini ya, punya font semuanya itu di sebelah kiri. Mantep, kelihatan rapi aja jadinya. Unit yang gue dapat pakai warna biru dan putih ini, tapi kayaknya ada satu lagi yang warnanya Tosca dan putih juga. Cherry profile PBT yang cukup tebal di sekitar 1,3 mm. Gue rasa sih kalian nggak bakal ada masalah sama keycaps-nya, udah mantep. Kecuali ya kalian nggak suka sama warnanya. PCB-nya ini udah pakai south facing, jadi kita bisa pakai cherry profile kan, dan ini juga udah semuanya south facing, nggak kayak si Daxa M64 kemarin nih yang kita lihat itu punya dua north facing di bagian USB-C-nya yang sebenarnya sih nggak ada masalah, tapi misalkan kalau kalian OCD ya, ini udah south facing semuanya. Unit yang gue dapet ini pakai Gateron Pro yellow dan mereka juga ada satu lagi yang red, jadi semuanya linear, nggak ada pilihan tactile yang menurut gue agak sedikit sayang ya untuk orang-orang yang suka tactile. Gateron Pro ini punya karakteristik yang udah sangat halus dan punya suara ping yang sangat minim kalau dibandingin sama Gateron yang biasa. Gue cuma berharap kita punya pilihan yang lebih banyak aja ya, mungkin kayak si Jwick T1 kan waktu itu ada di M64, tapi di sini nggak ada. Dan ya agak bosan aja kalau kita dapat variasi Gateron yang itu terus. Di dalam ini pakai silikon rubber yang pertama kali gue lihat di sebuah keyboard kayak gini ya. Dan kalau boleh jujur ini lumayan menarik sih dan enak dilihat gitu. Menambah karakteristik baru kalau kita lihat dari bawah. Dan ya kerasa lumayan premium sih. Dan ini kan juga nambahin berat di keyboardnya, jadi nggak kerasa kayak mainan ringan gitu loh. Kalau kita bongkar keyboard ini, kita bakal lihat ini isinya penuh banget dengan ada rubber silikon yang di paling bawah tadi yang tebel banget ya. Habis itu ada PCB dan baterai di belakangnya. Habis itu ada silikon pad dan ada rubber silikon lagi, plate, switch, top casing, dan yang terakhir pastinya keycaps. Jadi dengan keyboard yang stable ini, kita nggak bakal dapetin flex yang mungkin kita harapin dari keyboard gasket ya. Ditambah PCB dan plate-nya juga ada di baut lagi, dan itu bakal bikin lebih stiff aja. Tapi secara keseluruhan ini feeling ketiknya masih sangat oke sih, nggak keras-keras banget, yang penting konsisten. Kebantu juga karena plate-nya itu pakai polycarbonate. Dan ya menurut gue ini setara lah dengan keyboard-keyboard pre-built gasket yang lain di luar sana.
Dari typing testnya tadi mungkin kalian nggak ada komplain dengan suaranya, tapi buat gue agak sedikit merasa kurang karakter gitu ya. Suaranya kayak cuman kecil dan muted aja, yang kalau kalian suka muted kayak gitu ya nggak apa-apa sih, itu nggak ada masalah sama sekali. Cuman buat gue lebih suka yang bersuara lah, maupun talky atau clacky ya gue nggak apa-apa, yang penting ada suara yang keluar. Banyak orang bilang kalau jangan kejar keyboard karena suaranya, tapi gue nggak bakal munafik sih, karena gue suka keyboard yang suaranya itu merdu dan enak didengar, karena itu juga salah satu faktor yang bikin gue jatuh cinta sama keyboard in the first place. Gue coba ganti switch ya ke Durock Pom, switch yang lumayan terkenal sebagai punya suara yang clacky dan lumayan berisik lah gitu, untuk pengen tahu aja kalau ditaruh sini tuh suaranya bakal kayak gimana. Lebih baik lah, lebih better gitu, tapi tetap mute banget. Mungkin karena banyaknya silikon di dalam sini. Tapi balik lagi tuh suara, kalau kalian suka sama suaranya, nggak ada masalah sama sekali. Kita juga bisa otak-atik lagi untuk lihat suara mana yang kita suka. Nah, masalahnya ini kalau mau dibongkar itu agak sedikit susah sih, agak sedikit keras banget. Gua sama tech review lain si Louis dari Cranky Tech juga ngerasa kesusahan awal untuk buka, tapi terakhir kita berhasil juga. Bahkan sampai alat speaker gua tuh patah ini ujungnya. Jadi ya ini memang susah banget. Hal lain yang bikin gua bingung juga kayak colokan baterainya itu di lem, dan baut PCB-nya itu ada satu yang di bawah baterai, jadi kita harus congkel dulu baterainya dan lemnya cukup keras. Hal-hal kayak gitu yang bikin bongkarnya itu jadi kurang enak sih. Satu hal lagi itu ada semacam kabel konektor dari PCB ke rubber yang di bawah itu. Yang awal gue pikir mungkin itu untuk mencegah konslet ya, tapi pas gue tanya si Louis dari Cranky Tech, dia sih bilangnya itu untuk bikin sinyal Bluetooth-nya jadi lebih kuat. Ya gue kurang tahu juga sih, tapi mestinya ini nggak masalah banget, karena gue nggak yakin bakal banyak orang yang bongkar-bongkar keyboard ini. Oke, hal terakhir yang gue pengen bahas itu adalah harganya, dan harganya ini adalah 1.879.000, dan mahal sih. Ini bukan produk yang jelek, ini gue rasa udah centang semua fitur-fitur keyboard yang kita harus punya di zaman sekarang. Dan untuk orang-orang yang beli ini, gue yakin pasti mereka bahagia sama keyboardnya, apalagi kalau mereka suka dengan warnanya ini loh, dan desain casingnya yang sangat unik menurut gue. Tapi ya minus nggak ada knob aja sih, kalau kalian suka ada fitur knob. Nah, dengan harga segitu agak susah sih untuk gue bilang worth it banget ya, apalagi dengan adanya kompetisi yang lain dengan fitur yang mirip-mirip dengan harga yang lebih murah, bahkan ada yang jauh lebih murah. Kalau mau dibandingin sama 75% yang lain, gue nggak bakal bohong kalau Rexus ini punya desain dan looks yang paling menarik. Dan kalau misalkan gue nggak tahu sama keyboard ya, gue nggak tahu apa-apa soal keyboard, gue rasa tangan gue bakal meraih si Rexus dulu. Kalau harganya di 1,5, walaupun itu tetap mahal ya, tapi kalau di 1,5 gue rasa bisa lebih kompetitif lah. Karena kalau kita memang lihat dari segi apa yang kita dapat ya, kita memang dapetin banyak dari Rexus ini dengan rubber silicon yang gak ada di keyboard lain. Kita juga dapat silicon pad yang kita taruh di atas PCB itu, yang kita nggak ada juga di keyboard lain. Dan kita dapat casing yang sangat unik dan dari kaca gini, yang menurut gue sih keren-keren aja. Ini memang lebih kerasa premium, dan gue juga percaya ini adalah keyboard endgame-nya dari si Rexus. Tapi pertanyaannya, apakah ini bakal jadi keyboard endgame untuk kalian? Tapi itu aja keyboard Rexus Daxa M84X Ultimate. Kasih tau gue pendapat kalian di komentar di bawah, gue penasaran. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye. Let's go! Let's go!